everybody. Now you're listening to Life After Coffee podcast. We'd like to share a new perspective to you through this episode. So take a break, chill down, and enjoy the show. Hello everybody, welcome to Life After Coffee podcast bersama gue Brian Jonathan, dan kali ini gue bersama mentor gue, Dr. Damian Hamzah. Halo. Hai, gak mentor lah, udah rekan sejawat ini. Ya dulunya mentor. I learn a lot from this guy anyways. Jadi mungkin kali ini teman-teman beruntung juga bisa dapat beberapa pencerahan lah. Soalnya fun fact, dulu ketika SMA, ini mentor gua aside from Dalton ya, Dr. Damian juga ngasih banyak banget lah pelajaran hidup yang gue juga udah pegang sampai sekarang. Dan ya begitulah gue sekarang. Hopefully bukan yang jelek-jelek lah ya. Oh enggak. Yang jelek bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Oke. So how are you? Gitu. Sekarang udah di Bandung, jadi udah jadi orang Sunda lah ya gue rasa ya. Udah lebih slow gitu. Everyday chill di Bandung tuh. Yeah, well, I see your stories and everything. Kayaknya Bandung is a very chill place. Actually, I was supposed to go to Bandung last 2 years untuk seminar sih, tapi gara-gara COVID nggak jadi juga, jadinya online. Yeah, because of COVID everything kacau lah jadinya. Yeah, change a lot of things basically. Dari prinsip hidup, dari cara kita hidup, cara kita interaksi, cara kita berteman basically. A lot of things is shaped because of COVID lah. Ya, kacau lah. Dan khususnya gara-gara COVID, dokter ngomel tiap hari. Something is wrong about keadaan sekarang gitu. Apalagi banyak kebijakan yang aneh gitu, yang mungkin come on man, ini belum tentu bisa efektif, mungkin bakal jadi masalah baru gitu. So kebetulan Dr. Damian ini sekarang jadi tenaga medis gitu. Oh ya, pasti tenaga medis namanya dong. Dan tenaga medis khususnya untuk COVID, yaitu colok hidung kalau gue bilangnya. Oke lah, so sedikit background lah ya. Jadi halo, nama saya Damian Hamzah ya. Saya jadi basically saya itu dokter umum, tetapi spesialisasi saya itu di kesehatan kerja atau K3. Kenalnya, kita sedikit sejarah lah ya. Kenalnya si Brian mungkin dari zaman dia SD mungkin ya, bukan SMA lagi, SD, dari satu gereja. Udah jauh banget. Sebenarnya gue kenal bapak mamanya sih dari waktu masih pacaran sih. So you can see the age gap lah ya. Wah, itu mah udah jauh banget lah. So dari sana, gimana gue bisa kenal Brian lebih dekat ya, basically saya sempat jadi guru ya di Methodist Charles Wesley ya. Itu sedikit dari pelayanan kembalilah ke alma mater Methodist, karena saya juga alumni Methodist dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas ya. So dan sekarang karena COVID kebetulan kita itu dengan klinik saya itu kita menjadi kontraktor kesehatan ya di tambang emas Martabe ya, yang punya Astra. That's one of the biggest gold mine in Southeast Asia. Kita yang menjadi kontraktor kesehatan untuk COVID-19 mitigation mulai dari tahun 2020 akhir 2021 ya. Dari 2021 kita di sini. So kerjaan kami ya basically, kalau itulah bahasa kerennya COVID-19 mitigation team, tapi kalau bahasa kasarnya ya tukang colok hidung lah. So kita deal with all the screening, all the policy making untuk kebijaksanaan perusahaan dalam menjalankan kesehatan kerjanya, to provide a very safe, not very safe but as safe as possible environment, apart from kecelakaan kerja yang biasa, work fatigue, tapi ya namanya juga infectious disease and pandemic related diseases, kita juga bantu untuk lakukan mitigation services. Kita bantu juga bagaimana komunikasi dengan dinas kesehatan setempat supaya bukan hanya aset perusahaan yang di dalam perusahaan, tetapi lingkungan sekitar itu kan, apalagi kita katakan ini adalah community based disease ya. Jadi bukan mereka kerja aja mereka kena, tapi di luar juga pasti kena. Jadi
bagaimana kita mitigasi itu semua supaya proses kerja tetap optimal dan tetap safe. Ya pastinya karena COVID ini banyak kebijaksanaan di dalam lingkungan kerja itu berubah ya. Mulai dari harusnya ada karantina sebelum masuk tempat kerja, mulai dari pembagian pekerja yang namanya FIFO ya, first in first out, yang dari luar, dari Jawa, dari ekspat dengan tenaga kerja lokal, itu semua jadinya tidak seperti biasa ya. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, banyak hal-hal tren penularannya itu bagaimana, sampai dengan juga sampai juga ini sudah di bagian mana, tertular di mana yang kena, jadi kayak mana secara mereka punya interaksi kita harus perhatikan. Ya mungkin kalau dilihat ya mungkin kerjaan kita skopnya tidak terlalu besar lah ya, kalau dibandingkan dengan rekan-rekan medis yang langsung kerja di rumah sakit, di IGD terutama di Wisma Atlet ya, mereka no choice, semua mereka harus terima. Kalau kita kan skopnya itu masih di dalam ruang lingkup perusahaan ya, paling banternya ya satu kota itu, karena basically orang-orang yang bekerja di sana kan adalah residen di kota tersebut gitu. I see. Wow, agak complicated juga ternyata dan lebih luas juga. Maksudnya tidak seperti yang gue bayangkan tadinya, kayak hanya ya udah colok hidung doang. Tapi ternyata banyak juga ya kerjaan gitu. Ya kalau seperti itu ya mungkin yang dari Brian ya mikir itu mungkin ya klinik yang provide with soft services, tapi tetap aja itu adalah pekerjaan yang very high risk ya. Makanya apresiasi lah untuk semua tenaga medis, basically mau apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka ya, basically we are dealing with especially masyarakat yang tidak aware, tidak mau tahu, membahayakan semua orang basically. Dan ditambah juga mungkin teman-teman sekarang masih pada nggak peduli ya tentang prokes. Padahal udah 2 tahun ya, udah ongoing 2 tahun tapi masih nggak mau pakai masker, masih anggap enteng semuanya. Ya, to be honest, semua orang pasti akan ada titik jenuh. Semua orang jenuh, including me ya. Gue juga ada beberapa kejadian di mana ya also very burnout karena kita kerjanya itu mulai dari jam 4 pagi udah harus bangun, jam 6 udah harus standby. Kadang kerja kita telusuri, kita sisir semua, kita screening semua itu. Satu perusahaan itu kita bisa end up at around 8-9 o'clock at night, and it's almost every single day kita lakukan seperti itu, karena kita juga harus ensure safety-nya gimana, kita harus ensure bahwasanya tidak ada risk untuk infection, orang yang tidak bersih ya pasti ya capek sih. Not including kalian ya, saya juga kalau disuruh pakai masker kemana-mana tiap hari juga capek juga. Iya sih sebenarnya. Saya juga pernah naik gunung pakai masker N95. So semua orang pasti akan jenuh, pada waktunya pasti akan jenuh. But the thing is that jenuh boleh jenuh, tapi kita harus mikirkan orang lain ya. Yang saya lihat sebenarnya banyak kawan-kawan itu in the end mereka mengambil suatu self justification, whereas kan gua kena hari itu, dan malahan sekarang trennya itu dengan Omicron banyak orang berlomba-lomba posting gua S1, S2, S3 sarjana COVID-1, sarjana COVID-2, 3, 4 sampai ada yang kena 5 kali basically, dan kayak bangga gitu. Kalau awal-awal kita tahu pertama-tama orang kena COVID itu kayak semua ditutup-tutupin, kayak aib gitu. No, lu kena COVID, enggak kayak aib gitu. But sekarang kayak semua orang kayak bangganya mengatakan bahwasanya gue udah kena COVID gini-gini. Oke, fair aja itu masing-masing orang, sikap-sikap orang. Tapi yang saya mau tegaskan sebenarnya adalah lu di hari ini lu kena, lu nggak apa-apa, nggak, it's okay. Tapi belum tentu orang lain akan you know. Orang-orang dengan autoimmune disease, orang-orang dengan penyakit komorbid, orang tua, orang yang tidak bisa vaksin, bukan kayak nggak mau vaksin ya, tidak bisa vaksin karena kondisi medis. Lu kan nggak tahu lu bisa nularin ke dia atau tidak. We are facing something that we cannot see. Lain halnya kita kalau COVID itu datang dengan kayak asap warna hitam datang gini, oh ya COVID di sana, kita lari, kita nggak pakai masker juga nggak apa-apa, kita bisa lihat. But the thing is that we are seeing something that we cannot see it, all we're facing it, we cannot see it. Jadi kayak gua ngomong seperti ini aja, berapa banyak droplet yang keluar, dan gua juga belum tentu 100% free of COVID, ya kan? Sih.
masa inkubasi harus kita perhitungkan masa inkubasi itu. Dan dengan Omicron ini yang penelitian terakhir itu malahan lu bisa menularkan 2 hari sebelum lu keluar symptoms. Wow. So how can you be very sure that you are 100% free, you know? Wow. Okay. So this type of things, my message actually to everybody is that whether you want to censor this or not, don't be a dick. Don't be an asshole. You know, lu bisa safe dengan diri lu sendiri, tapi orang lain belum tentu bisa safe. Dan jangan sampai terjadi kejadian, lu udah setengah mati, lu udah mau tanda kutip udah mau mati, udah sampai di rumah sakit saturasi udah sesak-sesakan gitu, lu baru oh iya nyesel, it's too late. Atau lu udah bawa pulang ini disease ke orang tua atau ke orang yang lu kenal, yang lu sayangi, ternyata dia responnya tidak bagus dengan COVID ini meskipun udah vaksinasi ya, because I got a case di mana ada kenalan di Jakarta itu udah vaksin lengkap meninggal because of COVID. Vaksin lengkap dengan booster. Wow. Itu pun tetap bisa ya? Tetap bisa. Jadi it's getting COVID is like a Russian roulette juga sebenarnya. Oke. I can relate to that gitu. So this type of sebenarnya. Ya, so mungkin ada orang ya kayak misalnya contoh lah ya, saya kena COVID sekarang, saya nggak ada gejala apa-apa. Tapi ada orang yang misalnya di samping saya kena, dia gejalanya bisa saja hanya sakit tenggorokan, batuk pilek bisa. Tapi maybe somebody else itu bisa sampai diare, lemas, sesak nafas. We never know. So ya gimana pun jangan egois lah kalau menurut saya. Meskipun kita capek, kita udah suntuk dengan COVID ini, semua orang suntuk. Gak ada yang gak suntuk. Tapi jangan sampai membuat self justification di mana it's okay, kita boleh gini. Ya kumpul boleh. Ya dengan kalau ini kata-kata klise yang paling kita capek kita dengarkan adalah dengan protokol kesehatan yang ketat. Quote on quote ketat. Padahal itu mah formalitas. Ketat. Ya seketat apa? Ya ketatnya orang kan beda-beda. So like basically like now protokol kesehatan yang ketat like Mandalika is basically like it's no more protocol. No man, they don't even wear mask. That's not Indonesia. That's Europe, different story. But I can say itu different story. Relatable banget, Russian roulette banget itu. Karena I got to admit, gue harus bilang sebenarnya gue sempat pernah kena COVID once. Like few weeks ago, beberapa bulan yang lalu. Mungkin rekaman ini keluar mungkin udah berapa bulan yang lalu lah. Tapi memang sih gejalanya ringan banget. I don't feel like very ya gak menderita banget lah dibandingkan teman-teman lain. Apalagi ini Omicron like satu-satu dari temen gue kena semua gitu loh. Tapi ada yang parah banget gitu. Like for you, this is a very real example that is happening now in my place ya. Semalam kita baru ada sekitar 4 orang masuk positif, tidak ada gejala sama sekali. Within 24 hours this morning salah satu udah diare 3 kali, sakit tenggorokan, batuk berdahak, nggak bisa berhenti. Waduh. Random banget sih gitu. What should I say? This is very random, you know. Oke. Nah, tapi intinya jangan egois lah ya. Masih harus sadar kalau emang ini masih ada dan please pakai masker lah gitu dan jaga diri lah. So satu lagi saya mungkin bisa tambahkan ya, karena mungkin Indonesia juga sangat terkenal dengan premature democracy. Sama juga jangan premature euforia tentang endemik dan sebagainya ya. Dan yang saya lihat malahan trennya adalah karena sudah dilonggarkan sebenarnya satu sisi pemerintah we have to give credit lah on how it is, pemerintah juga berusaha untuk menormalkan kembali masyarakat meskipun apalah dengan isu-isu yang lain juga. Ya kita harus give credit juga bagaimana pemerintah mencoba untuk to get things back to normal as fast as possible. But ya itulah namanya orang Indonesia, semua aji mumpung. Udah longgar seperti ini ya semua like curi start, semua like udah begini ya positif ya kan, pernah lihat di berita juga kan, positif juga naik pesawat langsung. So it's kind of sickening in a way ya. Ya tapi ya gue juga
keselnya sama pemerintah ya, nggak usah lu buka seperti ini aja sebenarnya. Hello, where are you guys? Selama ini juga basically banyak orang juga terbangnya juga pakai surat antigen PCR bodong, pakai sertifikat bodong ya, itu nggak di blow up gitu, iya sih. Ya begitulah, never ending case gitu jadinya. Wah, jadi double standards. Wah, sebenarnya ini lama-lama jadi bahas COVID, jadi pandemic talks, bukan LCP lagi. Iya. Ya walaupun demikian, ya udah mungkin teman-teman tetap ya lakuin kegiatan seperti biasa, tapi ingatlah gitu, jangan egois. Kalau emang udah merasa ada yang nggak beres, ya isoman as soon as possible ya. Ya. Gitu. Rasa sekarang because all the symptoms is very kacau ya, udah mirip dengan semua halnya. Ya sih. One day lu udah rasa lu nggak enak, you're not your normal self, udah jangan kumpul aja deh. Kalau memang lu harus pergi kerja, lu harus dengan apapun, masker pakai yang dengan benar. Itu sudah terbukti sekali. Masker pakai dengan benar, masker jangan ada yang bocor, pakai yang standar yang baik ya, KF94, KN95, N95. Malahan sekarang sudah tidak disarankan sekali ya pakai masker medis ataupun masker kain lagi. Semua masker yang semua seperti itu tidak ada bocor, seal dengan bagus, dan mungkin lu ajak meetingnya jangan di indoor lagi, di cafe yang ada outdoor, duduk agak berjarak. Itu it has been proven to stop any penularan ya, up to 95% basically ya. Okay. So there are ways to do things, mungkin tidak seperti terbiasa kita buat, mungkin sedikit tidak nyaman, but this is the way. Inilah bagaimana cara hidup berdampingan dengan COVID. Bukan dengan sikit-sikit, oh ya kita harus berdampingan dan everything goes back to normal. No, even WHO says it is very sangat berbahaya, it's very dangerous. Ini banyak negara semua udah lawan guideline, udah tidak mengikuti guideline WHO, meskipun beberapa hal kadang-kadang WHO juga, you know lah ya. Yeah. But ya kita mau ikut standarisasi siapa lagi gitu. Sedangkan ini sudah semuanya udah mulai break the things, udah mau menganggap dia masuk endemi sendiri, padahal parameternya semua tidak terpenuhi. So the way for us to accelerate that adalah ya memang harus disiplin. Inilah kita dipaksa untuk disiplin hidup. If you can relate or you can remember, karena COVID ini juga lah kita sekarang nggak banyak lagi yang pilek-pilek. Oh iya, benar juga ya. Nggak banyak yang sakit tenggorokan kan. Apart from memang takut ngaku. Okay. Tapi lu pakai hand sanitizer, lu cuci tangan, lu pakai masker, otomatis yang hal-hal seperti itu udah pasti nggak kena lagi. Oh, betul juga ya. Pulang rumah langsung mandi. Iya. So a lot of things actually it's actually very beneficial in the long term, you know. Lu diare itu juga udah nggak sering lagi kan, udah hampir nggak diare juga karena cuci tangan terus. Iya juga ya. Malah lebih meningkat sih kualitasnya orang sekarang gitu tentang kebersihan jadinya. True. That's why dulu kita suka pikir kan, wah orang-orang Korea, orang-orang Jepang, China pakai masker itu keren-keren. But in the end ya, karena it helps a lot, you know. It helps a lot. Yeah, if you ever seen my video like last 2 days itu, lu lihat kan ada orang di bar itu ngomong itu muncratnya itu gimana. Itu kacau sih. Itu takut sendirilah liatnya. Jijik sendiri, gua postingnya aja, gua liatnya juga gua mau muntah sih. Ngeri itu. Lu bayangin selama ini gimana kita. Ngeri itu. Gitu ya. Wah, oke. Thanks for the enlightenment. Makasih banyak untuk pencerahannya. Sebenarnya mungkin masih ada sebagian hal yang gua baru tahu juga. Tadi penjelasannya mungkin teman-teman juga baru tahu juga. Tapi ya itulah. Mungkin kedepannya kita bakal sering ngobrol lagi sama Dr. Damian. Siapa tahu ada pencerahan lebih lanjut lagi tentang COVID gimana. Ya jadi saluran lah gitu. Ya, saya bisa kasih input ya. Ini kan live juga langsung dari lapangan apa yang kita langsung hadapi ya. Jadi ya moga-moga bisa membantu juga. Oke. Itu sih
untuk penjelasan tentang COVID-nya dari dokter yang langsung di lapangan gitu. Nah, sebenarnya yang pengen gue bahas juga kemudian itu tentang background yang tadi Damian sempat kasih tahu, yaitu udah kenal gue dari dulu gitu. Mungkin teman-teman juga kaget ya, ini kok kenal gue dari kecil gitu. Bahkan orang tuanya belum menikah aja udah kenal gitu. Cuman gini, long story short, setelah itu semua malah ketemu di sekolah gitu. Dan malah jadi dekat ya gara-gara apa itu? Sering ngopi gitu ya? Atau ya sering ngopi sama akhirnya kerja bareng Dalton. Mungkin teman-teman yang selama ini udah dengar LSCP udah tahu Dalton itu siapa, udah sering muncul lah di season pertama. Oh iya. Nah, well, he's a very fantastic guy lah, unique and fantastic. ya agak gimana ya, in his own way. Eccentric. Yeah. Very eccentric. Tapi we owe a lot of things actually to him ya, karena dia juga model-model tipe orang yang sangat idealis ya. Tapi maksudnya bukan tapi ya tapi juga sih. Dia idealis in a way that it's contagious dan juga membuat kita sadar sebenarnya potensi kita. Ya, benar-benar. Dia orang yang luar biasa di sana sih. True. Cuma ya kadang terlalu idealisnya itu ya. Ya begitulah. Sometimes ya we have to filter a bit lah. If you're listening Dalton ya itulah sebenarnya yang selama ini Damian mikirin sama gue mikirin. Ini udah kelewatan banget sih ini. Cuman for your information, gara-gara dia juga gue akhirnya mau coba itu ini gitu kan. Oh ya, because kita harus kalau terlalu banyak orang-orang seperti kita, ya you and me in a way ya, kayak kita terlalu banyak perhitungan, kita nggak jalan-jalan sih. Karena terlalu banyak kita harus mikirin, makanya gue bisa ngurusin mitigasi ya, karena kita banyak mikir gitu loh. Itu emang tapi kerjaan. Kalau kita terlalu banyak mikir di belakang, no action, nggak seperti orang kayak dia yang banyak actionnya, yang harus action ya nggak akan jalan. Ya nggak akan ada LACP juga ya bisa dibilang begitulah, gara-gara mentor-mentor akhirnya gue bikin LCP gitu. Mungkin teman-teman sekarang udah dapat dampaknya. Inilah sebenarnya gimana bilangnya ya, petuah-petuahannya gitu. Oke, lanjut lagi. It's also you owe it to yourself basically. Kita cuma bisa kasih saran, tapi kalau lu nggak kerjain ya juga nggak akan keluar. Betul itu. Jadi walaupun kita udah ngasih pencerahan ini, tapi ya balik lagi action kalian sekarang tuh. Itu. Nah, talking about Dalton, selama kita kerja bareng juga itu a lot of things, a lot of projects gitu ya, dan learn a lot of things juga gitu selama prosesnya. Memang banyak up and down sih. Apalagi pernah ada cerita ya yang studio Dalton kena rampok dan kita pakai barang yang sangat basic banget gitu untuk rekaman itu, kayak gua gak habis mikir kok bisa gitu ya. Tapi ya itulah perjalanan hidup ya, dan gua rasa sih memang segala sesuatu yang kita lewati di hidup ini pasti akan ada faedahnya di kemudian hari. Whether it's positive or it's negative, itu semua pasti akan ada efek ke depannya. Tinggal kita pandai-pandainya kita analisa, kita lihat mana yang bisa kita pakai untuk pekerjaan kita sekarang. Ya sekarang seperti dulu ya di project, ya project managing things, ya sampai sekarang ya pasti terpakai. Kepake banget. Ya, karena kita bagaimana kita atur orang, gimana kita ngaturin pekerjaan, kayak mana kita ngaturin schedule dan sebagainya, itu pasti semua terpakai. Mungkin seperti lo ya editing skills, managerial skills, mungkin juga multimedia skills, itu semua pasti terpakai. Kalau dulu nggak ada project seperti ini ya mungkin kita juga nggak ada urgensi untuk belajar untuk melakukan sesuatu yang baru. Nggak tahu kita sebenarnya, oh ada potensi ternyata di sini, oh ternyata koneksinya berguna di sini, oh ternyata cara kayak mana ketemu orang, ngomong sama orang seperti ini ya. Itu hal-hal yang you don't learn in school every day lah, you know. Sebenarnya ya. Oke. Ya emang banyak hal ya yang memang nggak dipelajarin di sekolah, tapi beruntungnya selama SMA gue habisin waktu untuk ini. Mungkin teman-teman pada bingung, ini gue SMA sebenarnya ngapain sih? Kayak gak jelas bikin proyek itu ini gitu. Kalau teman-teman SMA kan biasa habis sekolah les, kalau gak les nongkrong. Gue langsung hobi, langsung proyekan. Ya itu sih sebenarnya. Tapi tetap untungnya ya lu juga ya kenapa bisa juga lu ngikut di sini ya,
academically you also excel in a way that kalau sebenarnya akademik lu bermasalah nggak mungkin bisa lanjut. Memang dalam suatu sisi itu. You know? Tapi sebenarnya gini juga. Yes. Andai kan kalau ada orang yang misalnya teman-teman yang lagi dengerin ini ada yang mungkin secara akademis kurang, tapi ya udah dia hanya jalanin akademiknya secara formalitas lah gitu jadinya. Tapi dia ngelakuin proyek di luar sana gitu. Like what do you think about that gitu? This is also a very interesting topic ya, dimana saya rasa hari itu saya juga dengar si Tristan ya ngomong tentang hal yang seperti ini. Back again ya, believe it or not, sebelum kita bisa melakukan sesuatu yang kita suka, kita harus melakukan sesuatu yang kita tidak suka, like it or not. Karena pasti semua hal itu ada take and give. Like for example, I'm not saying that what Tristan did is not right, tapi he has a very very good focus. Dia tahu bullseye dia mau ngapain. Itu jarang dapat. Malahan orang umur SMA mungkin ya, lu mau ngapain? Nggak tahu, ikut teman. Lu mau kuliah apa? Ikut teman. That's the most a lot of things that actually yang terjadi ya. Gak usah itu juga. Gua waktu SMA juga sebenarnya dari SMP sebenarnya udah mau ngambil business management itu dulu, international business and management, tapi in the end I turn out in medicine. Banting setir banget sih. But okay, that that's going to be another story lah, itu panjang episode banget. berikutnya Tapi itu. in order to do what you like, you have to sometimes berkorban untuk melakukan hal yang lu nggak mau. Kayak contohnya gini lah, kayak lu mau lakukan sesuatu. I'm not saying that you harus jadi akademis yang nomor satu, enggak. But at least selesaikan apa yang sudah dimulai. Jangan anggap remeh, jangan masa bodoh. Karena like it or not, semua yang ada lu pelajari itu sedikit banyaknya pasti akan berguna. Okay, let's say integral sin kostan maybe ya tidak akan guna lah ya. Gue juga udah lupa sekarang hal-hal demikian. But we have to think about cara pikirnya itu, logic thinkingnya itu. Mungkin kita suruh kerjain sin kostan integral sekarang, gue juga nggak akan tahu. Tapi waktu itu kita harus pikirkannya adalah waktu kita disuruh kerjakan itu, yang dilatih kan sebenarnya kita punya logical thinking. And waktu lu masuk ke dunia kerja, lu masuk ke dunia kuliah, itu kan juga logical thinking lu kan harus ada. Benar, ya. Ya maybe like seperti ada kasus lah, maybe ya kasus law, maybe which I also don't know about law, but because you have that logical thinking, atau mungkin lu memang orang yang logic tapi lu gak suka arts, tapi lu dipaksa harus buat art, tapi kan di sana kan dilatih juga satu hal creativity. Lu kayak mana secara kreatif menyelesaikan masalah ini, kasus ini. You know, so those type of things, I won't say it's not important at all. But it has to have a balance. Betul. Dan semua hal itu pasti yang lu lewati, hal-hal itu, mau itu pengalaman hidup, mau itu sekolah, mau itu relationship, in the end it shapes you on how you are today. How you deal with people, itu semua dari pembelajaran masa lalu gitu. Like maybe hari ini lu dapat proyek, lu gagal loh proyek itu. Pasti kan lo analisa dulu, kenapa gue gagal sama proyek ini, kenapa gue ketemu orang ini gue nggak bisa masuk ke orang itu, atau kenapa orang itu nggak mau ketemu gue. Kayak maybe kita pernah discuss dulu, don't judge a book from its cover. It's a very good proverb. Tapi kontradiktif like sih it or not, in this world that we're living, orang semua pasti judge lu punya penampilan dulu, judge lu punya cover. Mau itu isinya sampah atau enggak, ya first impression itu harus jalan. Betul. You know? So, ya untuk rekan-rekan yang dengar ya, kalau lu juga tidak excel secara akademis, jangan berkecil hati. It's not the end of the world. Yang count itu adalah lu punya usaha. Lu mau berusaha enggak? Hasilnya bisa 100, hasilnya bisa 70, hasilnya bisa 90, yang penting lo ada usaha. Daripada orang yang dari awal semuanya itu like, I don't care, no, this is not my thing, no, gue gak mau pegang, gue maunya ini aja. Ya kalau lu bener-bener bisa 100% di sana, then you can confirm, you can do that, okay. Tapi kalau enggak,
I don't think it's wise to do that way. Oke. Pada intinya selalu jalanin dulu ya tanggung jawab yang paling penting gitu. Memang kita ada beberapa hal yang nggak suka lah, misalnya dari sekolah gitu atau kuliah kita nggak suka beberapa matkul atau mata pelajaran. Tapi ya emang udah namanya tanggung jawab, ya we have to do our best. Ya. Tapi kita juga harus sadar we have gitu. to do it. Ada hal-hal di luar sana yang mungkin lebih cocok sama kita harus seimbangkan semuanya gitu. Oh ya, that's for sure. So ya balik lagi, kenapa lu bisa? There's nothing that 100% semua lu pasti akan suka, nggak akan mungkin. Pasti ada hal-hal yang lu tidak suka. Yeah. Like for example, me, I'm here, ya. Okay, maybe I'm doing my work, I'm staying in a quite a good place. Tapi ya, resikonya gue jauh dari orang rumah, gue jauh dari teman-teman, gue sendiri di sini gitu. Ya, apakah itu enak? Ya, if you can make the best of it, ya you go through it. Tapi ya, if you cannot, ya kan semua orang jadinya semuanya nggak bisa gitu. I see. Itu sih untuk sekedar pelajarannya itu ya sekedar untuk tahu lah kira-kira kita harus balance semuanya. Apalagi tanggung jawab yang paling penting. Tapi kita juga tahu apa yang kita suka, kita seimbangkan semuanya. Memang ini hampir sedikit agak kontradiktif dengan apa kata Dalton dulu. Dia di episode yang paling awal itu kan dia suruh kita we chase our dreams through imagination or whatever gitu. Tapi ya harus seimbangkan gitu ya. Itu juga betul. Karena kalau kita tidak punya dream, kita tidak punya imagination, ya kita jadi orangnya stagnan. Nah, mungkin pembicaraan kita hari ini melengkapi apa yang dikatakan Dalton. So sebelum kita bisa ke sana, with imagination, do what you want, ya lo harus kerjakan hal-hal yang lo nggak mau dulu. Oke? Kenapa orang katakan hobi itu mahal? Ya untuk menikmati hobi lu, ya lo harus kerjakan hal yang lo nggak mau. Kalau nggak, dari mana hobi, dari mana duitnya dapat? Betul juga sih. Oh iya, benar. Oh itu quote of the day. Benar. Ya. Oke. Itu kita udah dapat beberapa hal dari sana dan sebenarnya gue juga pengen sih nge-share ke teman-teman langsung ini dari orangnya yang gue dapat selama gue SMA. Mungkin sekarang kan dibilangnya nggak mau dipanggil sebagai mentor gue lagi lah. Soalnya udah nggak tahu lah ya dianggap apa gitu. Mau awet muda. Gua justru harus banyak ngobrol sama lu untuk lepasin stres lo. Ya itu bisa kita tentukan lah waktunya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Nah tapi gue mau share ke teman-teman selama gue SMA gue dapat banyak beberapa pelajaran yang gue bahkan pegang sampai hari ini dari Dr. Damian langsung. Contohnya salah satunya ya, swallow more than you can chew itu salah satu hal yang memang wow nempel banget ya gitu. Jadi hari gini ya banyak hal di luar sana yang kita rasa wah ini keren, kita harus lakuin ini, kita harus ikutin ini gitu. Apalagi banyak itu influencer racun-racunin kita beli itu ini, tapi duit kita gak ada, habis juga gitu beli racun yang gak perlu gitu loh. Apalagi kita lihat orang-orang yang kelihatannya kaya, crazy rich, kita jadi iri. Kita mau seperti mereka, tapi ternyata belum tentu kaya beneran gitu. So, sebenarnya ya, it's a very good word. Don't swallow more than you can chew ya. It's because ya, apalagi di dunia kerja ya, kita kan semua kan kultur kerja sini hustling. Ya, terus hustling. Satu lagi ABS ya, asal bapak senang ya. So kadang-kadang kita jadi lupa sebenarnya kita bisa nggak kerjain. Nah, sebenarnya bukan apa bisa kita kerjain atau tidak, kita bisa kasih the best atau tidak. Ya, tipe-tipe kayak tadi saya katakan ke orang seperti saya, ya inilah yang saya selalu challenge si Dalton waktu dia mau kerjain satu project. Kita biasanya bisa sampai kita bisa sampai argue sampai jawabannya puas baru bisa kita kerjakan. Karena ya jujur we need people like him di mana itu semua dobrak. Dengan partner saya juga di sini di Aquilic juga dia juga modelnya ya dobrak. New project semua. Ya kok saya modelnya ya seperti itu. Kita analisa bisa nggak? Kita bisa kerjakan nggak? Kita bisa kerjakan nggak dengan orang kita sekarang? Kita bisa kerjakan tidak? Kita punya capability itu atau tidak? Tapi kalau semua orang mikirnya seperti saya ya kita nggak akan maju-maju. Tapi kalau orangnya semua seperti mereka, hancur babak belur.
You know, too much, terlalu banyak, in the end semua tidak bisa kita kerjakan. Yes, it has to be on a very thin margin, di mana optimisme kita bisa kerjakan, kita bisa eat, kita bisa swallow, dan kita bisa chew. Kalau kita bisa swallow tapi nggak bisa chew, ya terakhir ya kita, ya kalau ngomong balik biologi ya, lu makan telan terus nggak lu punya, ya hancur juga. You know, that's where it comes from, you know. Ya betul sih. And also ya, talking about influencers juga dan semua itu ya, it's a very toxic world now ya. Social media, internet, at my time when I was your age dengan sekarang it's a very different thing, dimana terlalu banyak lah orang-orang yang dimana semuanya pengen instan, tidak melalui proses. Dan itu juga anak-anak sekarang ya lu bisa lihat juga, lu punya junioran itu semua kan semuanya maunya itu semua cepet, nggak ada proses gitu, semuanya mau instan. Yes, padahal kalau kita lihat juga mie instan juga perlu proses, masak air berapa menit, panasin gitu. Ya walaupun berapa menit proses, sih, you know? Tapi mereka maunya itu kayak ini afiliator tuh langsung kaya bawa gini semua. But you know how the reality of social media works, you know. People show you what you want to see. But belakangnya sebenarnya gimana ya belum tentu seperti itu. Nah itu sih yang mungkin teman-teman selama ini juga gak sadar gitu. Ya ini satu pegangan yang bisa kalian ambil. Ya jangan telan lebih banyak daripada apa yang kalian bisa punya itu. Nah, next nih, sebenarnya ada berikutnya. Banyak sih life lesson, cuman gue pick out beberapa yang gue rasa ini nempel banget. Dan gue rasa ini teman-teman bisa nangkep juga dan valuable banget. The next one ini, be unpredictable malah kadang. Karena dari yang sebelumnya ini, don't swallow more than you can chew, so be unpredictable. Nggak mau dijengkal. Kita nggak mau dijengkal orang, ya. So kita boleh, this is actually business strategy juga ya. We don't reveal all our cards out to people. Tapi ya pada saat orang katakan bisa nggak, kita bisa gitu. That's why for me basically branded things are the things of the past lah. Kita juga pasti ada masa-masa di mana kita semua pengen hal-hal branded, hal-hal yang mewah. Tapi in the end lebih bagus jadi orang yang low key, ya. Tapi orang juga nggak tahu sebenarnya capability kita sampai di mana. Tapi waktu ternyata, dia ternyata seperti itu ya. Ternyata dia kenal itu ya. Orang mau nilai kita di bracket mana juga nggak bisa tahu. Jadi kita jadi orang-orang yang sangat unpredictable. Orang juga nggak bisa, pada saat mereka mau challenge kita di dalam dunia bisnis juga orang juga nggak tahu kapabilitas kita di mana. Gitu. Bisa saja di atas dia, bisa saja di bawah dia. Yang penting dia takut duluan. Jadi ya betul. Dikatakan ya seperti salah satu lah yang barusan kejadian itu. Ya, I think Brian juga kenal ya orangnya, pernah rekaman di tempat kita juga. He was actually a very nice person ya. At that time he was very humble ya. Juga orangnya juga sopan ya. Nggak seperti sekarang. Which is a shame ya. Dan don't know what's wrong with him. Ya kita bisa itu banyak hal, mungkin dia punya alasan dia sendiri ya. Kita juga nggak bisa ngejudge. Tapi ya itulah saya bilang juga, COVID juga membuat kita lebih aware sebenarnya sifat-sifat orang itu seperti apa. Nah in the end ya kita jangan seperti itu aja deh. Udah sukses ya tetap aja humble, tetap aja be unpredictable, jangan kasih orang tahu lah kita punya apa. That's the best thing sih, surprises. Yeah. betul. Ya about the unpredictable tadi emang benar sih, bisa diterapkan ke bisnis juga, ke everyday life. Dan gue jadi keingat salah satu bagian dari Art of War itu by Sun Tzu itu, seni perang ya. Ketika lu kuat terlihat lemah, tapi ketika lu lemah ya terlihat kuat. Sebenarnya itu salah satu bagian ya, relate juga ke sana. Dan yang terakhir nih, sebenarnya lesson yang gue bahkan pegang sampai sekarang dan I can proudly say I do well gitu at last gitu. Ini ada kaitannya juga sama yang tadi yang kita bahas, kita harus jalanin tanggung jawab kita dulu. Yaitu ya jangan anggap remeh lah sama akademik. Mungkin bagi beberapa teman kayak rasanya gue kuliah ya udah sekedar kuliah untuk ambil gelar, tapi you never know. Itu
modal lo untuk kedepannya gitu. Bahkan misalnya IPK atau prestasi lu atau kegiatan lu selama kuliah apa, itu modal untuk itu kedepan. semua snowballing effect ya. Ya itu juga saya katakan ke Brian ya, dulu sering-sering don't make the same mistake that I did. Karena gue juga dulu pikirnya ya kuliah yang penting lulus ya, lulus, tapi terakhir ya kalang kabut sendiri, ibaratnya ya panik sendiri. Yuk, ternyata harus ada minimum skor supaya bisa lanjut studi. Baru ada bisa ini itu. Wah, terakhir ya saya juga katakan ke Brian, ya lu bisa kejar, lu kejar. Apalagi lu udah ngambil jurusan yang lu suka, ya do as good as possible. Dan terakhir pada saat lu lakukan hal tersebut, ya bagi lu juga nggak ada ruginya. Ilmu lu dapat, koneksi lu pasti dapat juga. Betul sih. Apalagi di kuliah toh, koneksi itu penting. Iya. Sebenarnya kita di kuliah itu bukan hanya untuk ilmu is one more thing. The other thing that di kuliah itu yang dimana gua nggak dapat dulu ya, karena gua nggak pernah diajari hal seperti itu. Dan dulu kuliah itu ya sekedar ya namanya apa, kupu-kupu ya. Kuliah pulang Gitu ya. Gue tipenya seperti itu, dan I'm glad you didn't do that. Ya lu kenal orang, lu kenal koneksi, apalagi lu di kota perantauan ya. Ini koneksi ini akan terakhir lu build up. Inilah aset lu ke depan gitu. Dan mau gimana pun nanti setelah dari ini di kuliah adalah IPK, nanti di dunia kerja ya resume. Dan resume itu sangat-sangat penting, di mana ya saya juga rasain sendiri, di mana saya mau kontak orang di LinkedIn untuk hal-hal yang penting, orang pasti lihat dulu profil lu gimana, lu kerja di mana, lu siapa gitu. Oh iya, betul. Pada dasarnya kalau lu tidak melakukan hal-hal yang bagus, lu gimana mau dibalas sama orang yang lebih penting gitu. Benar. So from now is building portfolio, building your connections, building your inilah amunisi yang bisa lu lakukan di zaman kuliah ini supaya bisa fuel up your future career. Gitu. Oke, keren. Mau itu di arah korporat, mau di arah entrepreneurship, itu pasti berguna. Karena in the end lu ketemu bos juga mau tahu lu udah kerjain apa, lu itu siapa. Ya benar. Meskipun orang bilang itu IPK nggak guna, HRD pasti tetap akan lihat itu IPK. Lu di sana ada lihat orang yang dengan this degree, dengan orang yang tidak ada degree pasti ditanya yang ada degree duluan. Like it or not. Mungkin secara kapabilitas orang yang tidak ada degree itu malah lebih capable. That's why I say it's very important tentang akademis kadang-kadang ya dengan non akademis. Juga hal di entrepreneurship juga kadang-kadang ya memang orang nggak akan tanya sih, lu dulu nilai biologi lu berapa 90, nggak akan sih ditanya seperti itu. Tapi but if you come from a reputable source dan you get into the good school, you get it, and you have people to endorse you, dan lu biasa dapat project-project yang bagus untuk lu punya project, ya otomatis lu entrepreneurship ya orang pasti lihat, oh portfolio lu bagus, ini orang bisa ini. Begitu. Sebenarnya ya lebih ke hal seperti itu. Oke. Wah, ini lebih dijelaskan different lagi insight, sih. Ya, insightful banget. Dan sebenarnya bagi gua mungkin udah lewat lah ya, dan at least gua bangga sih. Gua udah pernah denger langsung advice-nya dari lo juga, dan gua terapin gitu. Dan mungkin teman-teman yang baru kuliah atau adik-adik kelas gua, ini bisa jadi salah satu pegangan buat kalian. Ini aset untuk kedepannya, modal gitu. Mungkin bagi kalian sekarang, apa sih? Untuk apa sih ini semua? Tapi ya siapa tahu kedepannya itu bakal berguna semuanya. Gitu. Dan ada satu lagi life lesson yang gue rasa ngenak banget ke gue. Dan sekarang gue lihat itu mulai terasa gitu. Yaitu ini. Lu gak akan pernah tahu orang kedepannya bakal jadi apa. Jadi ya sebaik mungkin baiklah ke semua orang. Just do good to everyone. Itu juga. Ya. Itu paling fundamental lah. Itu mungkin harus dijadikan prinsip hidup sih. Be good to everyone. Karena you never know lu akan ketemu dia di skenario apa. Ya meskipun lu tahu juga gue punya sifat sebenarnya I'm far from that ya. Kalau orang gue udah nggak suka orang, I give my
to other people juga sih itu sebenarnya. Bodo amat ya. lah. I'm also learning every single day karena itu nggak gampang sih. Nelan ego itu nggak gampang. Dan sampai sekarang gue tetap belajar ya. Mungkin the best I can do ya, orang yang gue nggak suka ya gue cuma limit the interaction. Tapi ya jangan sampai musuhin orang lah, jangan sampai dimusuhin karena you never know kapan perlu mereka punya bantuan, you never know roda kehidupan itu seperti apa. Bisa saja hari ini lu di atas, besok lu di bawah, dia yang di atas, lu juga perlu bantuan dia. Ya betul sih. Ya emang itu mungkin bagi beberapa orang susah diterima, bahkan gue pribadi juga susah nerima itu tadinya gitu. Cuman sekarang udah mulai terasa dan gue rasa teman-teman juga sedini mungkin lah. Ya jangan bermusuhan lah sama siapapun gitu loh. Just do good to everyone karena gak akan pernah tahu itu kedepannya gimana gitu. Itu. Cari kawan susah, cari musuh bentar aja. Ya, betul. Cita orang aja dia mati dulu dia jadi musuh. Gak salah sih. Ya that's true. Oke. Nah, jadi kita udah tahu banyak hal gitu dan gue harus kasih tahu. I learned a lot from this guy dan gue juga pengen kalian dapat apa yang gue dapatkan dulunya gitu dari episode kali ini. Jadi mungkin next time kita bisa ngobrol lebih banyak lagi sama Dr. Damian karena banyak hal yang insightful dan ceritanya juga butuh curhat ya karena tekanan jadi dokter tinggi banget. Asal yang dengar jangan bosan aja deh. Iya, gak apa-apa lah. Maksudnya seling-selingan ada beberapa hal yang berguna juga gitu. Itu sih. Jadi ya begitulah akhirnya. Malah sekarang bukan mentor, malah mau dianggap sebagai rekan sejawat. For some reason. Rekan sejawat lah. Gue juga harus learn a lot of things from you lah basically. Now. Alright. We have to learn from the younger generation. They're getting old. Oke. Ya begitulah. Jadi buat teman-teman yang udah pantengin terus sampai sekarang, thank you very much udah pantengin terus dan kita bakal ngobrol lagi ke depannya. So, with me Brian Jonathan and Dr. Damian. Signing out. Bye-bye. Ciao. Signing out. Bye.